Memphis Depay dan Luuk de Jong, harapan baru Koeman di Barcelona usai Lionel Messi dan Griezmann pergi. Manuver Barcelona dalam bursa transfer musim panas ini begitu menggeliat. Lionel Messi harus hengkang dari klub Catalan karena krisis keuangan klub, ditambah dengan hengkangnya Antoine Griezmann yang kembali ke mantan timnya Atletico Madrid. Tapi di sisi lain, Barcelona tetap mencari opsi untuk menutup celah mereka, terutama di lini depan setelah kepergian Lionel Messi dan Antoine Griezmann. Dia adalah Luuk de Jong, mantan rekan satu tim Memphis Depay di PSV Eindhoven beberapa musim lalu, ditambah dengan chemistry Belanda yang berasal dari Ronald Koeman. Ini akan menjadi tajuk baru dalam perjalanan Barcelona mengarungi musim 2021-2022. Koneksi antara dua striker Barcelona ini antara depan dengan de Jong punya statistik yang menarik dan bisa menjadi modal berharga bagi Barcelona. Goal International menyebut duo asal Belanda Memphis Depay dan Luuk de Jong adalah predator di Eredivisie bersama PSV. Keduanya mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim. Memphis Depay menghasilkan 27 gol dan Luuk de Jong dengan gelontoran 25 gol. Depay jimat baru bagi Barcelona? Bisa saja. Musim ini dia telah menunjukkan taji itu dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Harapan baru tersebut ada di pundak Luuk de Jong dan Memphis Depay, koneksi Belanda yang bakal menjadi andalan Ronald Koeman bersama Barcelona musim ini. Sempat dilepas, 5 pemain ini kembali direkrut Barcelona. Denis Suarez. Barcelona pertama kali merekrut Denis Suarez dari Manchester City pada tahun 2013. Ketika itu, sang pemain dimainkan terlebih dahulu di Barcelona B karena gagal menembus tim utama. Ia memilih meninggalkan Barcelona dan bergabung bersama Villarreal pada 2015. Setelah performanya meningkat, Suarez kembali direkrut oleh Barcelona satu musim setelahnya. Sayangnya, sang gelandang kembali gagal menunjukkan permainan terbaiknya di Camp Nou. Cesc Fabregas. Tidak seperti Denis Suarez, Cesc Fabregas memiliki karir yang cukup baik di Camp Nou. Fabregas dibesarkan sebagai penggemar setia Barcelona dan lulus dari Akademi La Masia. Pada tahun 2003 ketika usianya masih 16 tahun, ia direkrut oleh Arsenal. Selama waktunya di Inggris, Fabregas berkembang menjadi salah satu gelandang sepak bola paling top di dunia. Setelah sukses bersama The Gunners, sang pemain memutuskan untuk kembali lagi ke Barcelona pada tahun 2011. Ia saat itu dibeli oleh Barcelona dengan biaya sebesar 34 juta euro atau setara 575 miliar rupiah. Jordi Alba. Meski berstatus sebagai pemain didikan Akademi La Masia, namanya justru pertama kali melesat ketika membela Valencia. Alba sendiri bergabung dengan Valencia selama 5 musim dari 2007 hingga 2012. Karena kepincut dengan bakat sang pemain, Barcelona memutuskan untuk memulangkan Alba ke Camp Nou pada 2012. Hristos Stoichkov. Hristos Stoichkov adalah salah satu legenda terbaik yang pernah dimiliki oleh Barcelona. Selama 5 musim membela Barcelona, ia sukses mempersembahkan cukup banyak gelar, salah satunya adalah trofi Liga Champions. Performa impresif itu membuat AC Parma kepincut untuk merekrutnya pada tahun 1995. Hanya bertahan semusim, Stoichkov kembali digaet oleh Barcelona. Gerard Piqué. Gerard Piqué merupakan sosok yang tumbuh dan besar dari Akademi La Masia. Pada tahun 2004, Piqué dibeli oleh Manchester United. Akan tetapi, pemain asal Spanyol itu tidak mendapatkan tempat yang layak selama waktunya di Old Trafford. Ia pun sempat dipinjamkan ke Real Zaragoza sebelum akhirnya kembali lagi ke Barcelona pada tahun 2008. Periode kedua tersebut, Piqué langsung tancap gas dan menjadi salah satu sosok kunci tim hingga saat ini. Selama 14 musim membela Barcelona, ia sudah memenangi total 30 gelar juara. Antoine Griezmann dilepas ke Atletico Madrid, pemain Barcelona justru bersuka cita. Barcelona membuat langkah kejutan di penutupan bursa transfer musim ini dengan melepas Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Mengejutkannya, hal itu membuat sebagian pemain Barcelona malah bersuka cita. Atletico Madrid meminjam Griezmann dengan biaya 10 juta euro. Di akhir peminjaman, Barcelona memastikan bahwa ada kewajiban bagi Atletico untuk mempermanenkan Griezmann dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro. Terlihat jelas Barcelona bisa dibilang rugi atas transfer ini. Namun, Barcelona punya pertimbangan besar karena gaji pemain berpaspor Prancis itu terlalu tinggi. Kepergian Griezmann ke Atletico ini juga menunjukkan respon mengejutkan dari beberapa pemain Barcelona. Pasalnya,
Sebagian pemain Barcelona tidak merasa sedih dengan kepergian Griezmann. Dinukil dari laporan Sport, pemain berusia 30 tahun ini ternyata pernah membuat kesal skuad Barcelona karena keterlibatannya dalam film dokumenter berjudul The Decisions. Di dalam film dokumenter tersebut, punya fokus pada keputusan Griezmann untuk menolak pindah ke Barcelona pada tahun 2018 dan bertahan di Atletico. Namun, keputusannya itu malah berbanding terbalik ketika 2019 saat Barcelona memboyongnya. Bukan hanya itu, Griezmann juga dilaporkan tidak pernah menjadi bagian dari grup inti Barcelona, sehingga kepergian Griezmann dari Barcelona tidak disesali begitu dalam. Valuasi skuad Barca turun terus, kini nyaris separuh 3 musim lalu. Barcelona menghadapi musim ini dengan jeratan masalah finansial. Hal itu pun berimbas pada valuasi skuadnya yang paling rendah sejak musim 2014-2015. Menurut estimasi transfer market, valuasi skuad Barcelona musim 2021-2022 adalah 676 juta euro atau sekitar 11,45 triliun rupiah. Itu terjadi setelah Barca terpaksa melepas sejumlah pemainnya. Nama pertama tentu adalah sang mega bintang Lionel Messi. Messi dicatat transfer market punya valuasi 80 juta euro saat dilepas oleh Barca. Ada pula Antoine Griezmann. Transfer market mengestimasi Griezmann bernilai 60 juta euro. Belum lagi pemain-pemain macam Emerson Royal dan Junior Firpo yang juga dilego, atau Miralem Pjanic dan Francisco Trincao yang telah dipinjamkan. Pemain-pemain seperti Sergio Busquets atau Gerard Pique akan relatif punya valuasi lebih rendah dari sebelumnya karena pertambahan usia. Sedangkan pemain seperti Philippe Coutinho atau Ousmane Dembele menurun valuasinya karena cedera atau penurunan performa. Hal itu ikut berimbas pada angka valuasi skuad Barcelona yang sedemikian rendah, bahkan paling rendah semenjak musim 2014-2015. Mengutip data transfer market, valuasi skuad saat itu adalah 603,8 juta euro atau sekitar 10,2 triliun rupiah.